Fear and Greed Index pada saat ini berada di fase extreme fear. Bitcoin Sentiment Bull and Bear Index pada saat ini juga berada di titik terendah, yaitu extreme bearish. Kebanyakan orang saat ini sudah mulai bearish terhadap Bitcoin. Apakah ini merupakan pertanda akan segera bottom? Kita akan bahas hal itu semua di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi, supaya kalian gak ketinggalan update-nya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau mau rugi ya dislike aja, supaya algoritma YouTube kedepannya nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Cuan Kripto ini juga ada grup Telegram. Di grup kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus saya juga sharing di koin apa dan harga berapa saya masuk marketnya. Yang mau join ke grup nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari sentimen Fear and Greed Index. Kayaknya lebih enak kalau kita ngeliat dari coin market cap aja ya. Karena kalau dari coin market cap itu kelihatan historikalnya. Apa pentingnya kita ngeliat sentimen market dan bagaimana kita menggunakannya? Fear and Greed Index ini bisa digunakan dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah analisis sentimen pasar. Dengan mengamati indeks saat ini, kita bisa mengukur sentimen pasar kripto secara keseluruhan. Misalnya, nilai yang tinggi itu menunjukkan bahwa investor terlalu serakah. Hal tersebut sangat mungkin mengindikasikan bahwa pasar terlalu panas dan berpeluang besar untuk terjadi koreksi. Sebaliknya, nilai yang sangat rendah menunjukkan bahwa ketakutan mendorong harga turun berpotensi menciptakan peluang beli. Cara yang kedua yaitu sebagai strategi kontra atau contrarian indicator. Beberapa investor menggunakan indeks sebagai bagian dari strategi kontra. Idenya adalah seperti kata-kata Warren Buffett. Merasa takut ketika orang lain serakah dan serakah ketika orang lain takut. Jika indeks menunjukkan keserakahan yang ekstrim, itu mungkin merupakan sinyal untuk mempertimbangkan menjual aset, sementara ketakutan yang ekstrim dapat mengindikasikan peluang beli. Dan cara yang ketiga adalah analisis komplementer, yaitu menggunakan indeks ini bersama dengan analisis dan indikator lainnya untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Saat ini CMC Crypto Fear and Greed Index berada di fase fear nih. Data ini juga diperkuat dengan sentimen yang diambil dari percakapan di sosial media. Kebanyakan percakapan di sosial media atau forum-forum itu sangat bearish. Sentimennya bahkan saat ini tuh udah 0, berada di paling bawah nih. Biasanya ya, yang kebanyakan dilakukan atau dibicarakan oleh retail itu terjadi sebaliknya ke market. Kita ambil contoh ya, misalkan di sentimen saat bulan Maret nih. Sentimennya itu mendekati 0. Kalau kita lihat di chart itu tanggal 1 Maret harga Bitcoin di kotak hijau yang ini ya. Lalu nggak lama ada pantulan naik yang lumayan kencang. Dan yang kedua kita lihat itu saat di bulan April nih, tanggal 9. Ini juga mendekati 0. Dan kalau kita ngeliat di chart tanggal 9 April, itu harga Bitcoin bertepatan nih di area bottomnya yang ini. Nggak lama setelahnya kita ngeliat ada rally yang kencang banget. Lalu selanjutnya kalau kita ngeliat lagi itu yang di sini ya, itu tanggal 23 Juni. Sentimennya juga mendekati ke 0. Dan kalau kita ngeliat ke chartnya tanggal 23 Juni, Bitcoin itu tepat sekali bottom tuh. Ketika semua orang teriak bearish, ini udah bikin jebol struktur market ya, tapi ternyata fake out. Nggak lama setelahnya tanggal 23 Juni, Bitcoin justru malah membentuk all time high baru. Yang lain-lainnya juga sama ini ya. Dan ini nggak salah, 0 itu merupakan extreme bearish. Kalau menurut kalian, apakah mungkin akan terjadi hal yang sama lagi nih ketika semua orang atau sentimennya itu over bearish atau extreme bearish? Nggak lama setelahnya harganya justru malah ngepam naik lagi. Tulis komen kalian dong di kolom komentar. Jawab jujur ya, karena saya juga pengen ngeliat kebanyakan viewer saat ini itu lagi bullish atau lagi bearish. Lanjut nih, dari segi fundamental kebijakan, kalau kita ngeliat itu baru aja ada berita bagus yang masuk nih. US Senate sedang mempersiapkan untuk voting ulang pembukaan pemerintahan. Salah satu hal yang membuat market itu terkoreksi karena pemerintah US masih tutup ya. Liquidity di market sangat kering banget. Uangnya itu hanya kesedot sama pajak aja. Agenda dan ekonomi itu jadi terhambat. Itu menjadi salah satu hal yang memicu investor khawatir. Ketika pemerintahan sudah dibuka kembali, seharusnya itu bisa memberi angin segar yang membuat investor kembali optimis. Sejak berita ini diterbitkan, kita ngeliat ada sedikit rebound di stock market dan juga di kripto. Di saat stock market dan kripto itu terkoreksi, terlihat institusi udah mulai ada inflow lagi ya. Outflow seminggu belakangan ini membuat banyak orang takut nih. Banyak yang berpikir institusi sudah mulai exit. Padahal nyatanya kalau kita ngeliat inflow sebulan belakangan nih ya, Oktober inflow-nya itu ada banyak banget nih. Contoh di tanggal 6 Oktober, inflow ETF dari klien mereka itu mencapai 1,2 billion. Dan itu saat Bitcoin di harga 124.000. Itu baru
baru dari 1 hari aja loh, belum yang lain-lainnya nih. Berbeda dari kebanyakan retail ya yang beli Bitcoin ETF itu kan investor lama dari US Traditional Stock Market. Banyak juga yang merupakan investor terakreditasi. Penyedia ETF juga rutin memberi weekly forecast. Baik itu edukasi tentang kripto atau saran diversifikasi untuk masuk di kripto. Jadi ketika mereka beli ETF itu pertimbangannya nggak sembarangan. Kayaknya tahun lalu udah pernah saya bahas tuh ya. Nah, sejak pertama kali ada ETF di Januari 2024, kita lihat Bitcoin rally all time high duluan ya sebelum halvingnya. Investor ETF itu udah mulai beli lagi nih. Outflow belakangan ini bukan exit ya. Mereka hanya trimming atau mengurangi. Dan perlu diketahui mereka nggak bisa exit sekaligus. Karena kalau kita ngelihat holdingnya di Bitcoin ETF, totalnya itu ada 1,3 juta Bitcoin. Lebih dari 6% total Bitcoin yang ada. Dan mereka semua ini nggak bisa exit. Atau lebih tepatnya nggak ideal exit ketika di harga yang rendah. Market itu bisa hancur duluan. Dan harga jual mereka jadi jelek. Dibutuhkan hype dari retail yang gede banget untuk exit dari posisi ini. Simpelnya kalau mereka exit ya kenapa belakangan itu masih ada pembelian nih. Data terbaru memang belum masuk. Tapi kalau kita ngeliat dari on-chain data analysis, Bitcoin itu masih ada inflow lanjutan nih per tanggal 7 November kemarin. Angka realnya seharusnya nggak jauh-jauh dari 2000 Bitcoin. Klien dari JP Morgan kelihatan dari report terbarunya itu udah holding di atas 5 juta shares dari BlackRock Bitcoin ETF. Aneh nih ya, kenapa banyak investor itu beli di harga sekarang, padahal banyak orang yang udah teriak Bitcoin itu udah bearish banget. Mungkin aja ini menjadi fase kapitulasi sebelum Bitcoin naik lebih tinggi. Bagi yang belum tahu, fase kapitulasi adalah fase terakhir dalam siklus pasar di mana harga aset turun secara drastis karena tekanan jual yang kuat dan panic selling. Fase ini seringkali diikuti oleh fase akumulasi di mana investor dapat memanfaatkan harga yang rendah untuk membeli aset kembali. Ciri-ciri fase kapitulasi adalah penurunan harga yang tajam, tekanan jual yang tinggi, lalu aksi jual besar telah berakhir. Dan setelah panic selling mereda, fase ini sering menjadi titik terendah bottom di mana aset berkualitas dapat dibeli dengan harga diskon. Pertanyaan lagi nih ya, menurut kalian ini harga diskon atau bukan? Dan kalau bukan, tulis komen dong. Menurut kalian kira-kira harga bottomnya Bitcoin di harga berapa sih? Gua mau tahu nantinya tebakan kalian bener atau enggak nih. Kita lanjut ya. Belakangan itu Mahkamah Agung Amerika Serikat mulai mempertanyakan kebijakan Trump tarif. Tarif ini kan salah satu yang membuat market panik kemarin. Kita ngeliat ada mini bear market sekitar 4 bulan dari Januari ke April tuh. Bahkan ngegocek banyak orang karena market structure-nya itu udah jebol ya, dikira akan masuk ke bear market, taunya malah naik. Nah, nantinya itu Mahkamah Agung akan menilai Trump tarif ini itu sah atau enggak. Karena banyak orang itu yang skeptis ngelihat Trump tarif itu sebagai bentuk penyelewengan kekuasaan. Cuman ini prosesnya masih panjang banget ya. Bocoran sedikit, jika nantinya Trump tarif itu dianggap tidak sah, itu bisa memberi reaksi bullish instan terhadap stock market dan juga kripto. Walaupun saya agak sedikit ragu, masalahnya akan selesai dalam waktu dekat. Bisa aja hasilnya mix, yaitu sebagian sah dan sebagian enggak. Hal yang sebaliknya, jika tarifnya itu sah, seharusnya dampak bearish ke market itu nggak terlalu signifikan. Karena belakangan itu kan udah deal ya, Trump juga nggak akan memberitakan hasil tarifnya sampai masalah dengan Mahkamah Agung ini selesai. Lalu kalau dari segi harga gimana nih? Sebelum kita ke teknikal, bagi yang udah nonton sampai sini dan ngerasa terbantu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepetan gratis kok, nggak ada rugi ya bagi kalian. Di channel ini kita ngebahas secara netral dengan data ya, bukan omong kosong belaka. Kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Jadi algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi ke kalian. Bukan saya kok yang rugi. Saya juga pengen ngelihat berapa banyak yang terbantu dari video-video channel ini. Sekarang kita ngeliat ke teknikal ya. Belakangan Bitcoin itu kehilangan support yang krusial banget di kisaran area 106-107 ribu. Update sebelumnya kita ngebahas tentang pattern HS ini. Malah kejadian nih, dan untungnya kalau kita ngeliat secara target, itu udah terpenuhi targetnya. Penurunan Bitcoin ini itu tersupport di area konsolidasi bulan Mei sampai Juni ya. Kalau kita ngeliat dari gambaran besar weekly time frame, Bitcoin itu ketahan di exponential weekly moving average 50. Weekly EMA 50 itu bisa menjadi area bottom sebelum lanjut rally nih. Kalau kalian mau pakai exponential weekly moving average 55 itu juga bisa. Bedanya 50 sama 55 itu nggak terlalu jauh. Kalau ditanya spesifik kenapa angkanya 55, yaitu sesimpel angka Fibonacci. Jadi banyak trader yang memakai angka itu. Dari rally sebelumnya ini menjadi area bottom nih ya. Bedanya kalau kita ngambil dari week candle itu masih ada ruang sampai ke trend line-nya di kisaran 96 ribuan. Kalau trennya dipatahkan itu artinya ya udah balik arah, udah bukan uptrend lagi. Dan kalau kita masuk ke daily time frame, pergerakan belakangan ini clear bearish ya, downtrend. Udah bikin lower low baru nih. Yang agak sedikit mengkhawatirkan saya ngelihat di sini itu adalah pergerakan belakangan yang ini. Karena kalau saya ngelihat dari sudut pandang Elliott Wave, ini pergerakannya tuh
impulsif 5 wave nih, lalu naiknya korektif 3 wave. Setelah terbentuk dua pergerakan impulsif dan korektif, probability terbesarnya adalah kebentuk impulsif wave lanjutan lagi. Ini yang agak beresiko nih, untuk terjadi short term lanjutan sedikit. Kenapa saya bilang sedikit? Karena seharusnya nggak lama lagi selesai nih. Belakangan itu udah kebentuk 3 wave, 1, 2, 3. Ini lagi pembentukan wave 4, dan setelah pembentukan wave 5, harusnya itu kita udah mulai recover. Bagi kalian yang suka trading menggunakan pattern, mungkin beberapa udah mulai nyadar nih. Dari sini itu berpotensi membentuk pattern kompleks HS. Kalau kalian lihat kompleks HS itu progresnya lebih lambat ya, dan secara chart juga biasanya agak berantakan. Pattern itu nggak 100% terjadi ya. Gampang banget loh ya kalau kita trading itu 100% sama kayak pattern. Jadi tiap pattern itu ada probability-nya. Kalau kita lihat hasil backtest secara statistik itu downward breakout frekuensinya hanya 64%. Kalau dia secara persentase memang besar, tapi ini nggak terlalu jauh beda sama 50-50. Ini artinya patternnya masih bisa gagal. Peluang tradingnya ya entry short setelah confirm neckline-nya break. Dijelasin juga nih, early entry ketika membuat shoulders sangat beresiko. Dan pattern ini juga masih belum pasti ya, masih belum kebentuk area right shoulders-nya. Sebagai gambaran kasar aja nih, pattern kompleks HS itu targetnya ke berapa sih? Kalau kita ukur setelah breakdown itu berpotensi sampai ke 81.000. Lumayan jauh juga ya. Tapi perlu diingat nggak selalu sampai ke target. Di sini dijelasin probability sampai ketemu target itu 65%. Bisa aja di tengah jalan itu udah kepantul duluan. Kalau Bitcoin sampai ke 80.000 ini udah masuk teritori bear nih. Itu cuma gambaran kasar aja ya. Sebelumnya itu kan kita ngeliat dari gambaran weekly potential bottom di EMA 55 ini. Bisa aja patternnya ini fail. Ditambah lagi ada support tebal di area sebelumnya di kisaran 106 sampai 107.000. Walaupun sekarang ini menjadi resist, ketika nantinya ini udah berhasil di reclaim menjadi support, pergerakan bearishnya itu bisa di cancel loh. Artinya kita udah siap naik lagi. Tapi untuk meng-cancel momentum bearishnya itu dibutuhkan sentimen yang sangat kuat banget. Karena kalau dari sudut pandang Elliott Wave ini kan masih kebentuk 3 wave ya. Jarang sekali selesai di pergerakan 3 wave ini. Apalagi sebelumnya membentuk 5 wave. Jadi jangan kaget kalau misalkan terjadi penurunan lanjutan. Lalu kalau untuk momentum bullish kita masih belum kelihatan ya. Bullish divergence juga di sini nggak kebentuk. Masih bear in control. Di time frame 4 jam ini juga bentuknya masih korektif 3 wave. Turunnya juga masih 3 wave. Masih belum ada struktur balik arah juga nih. Sekalipun kebentuk higher high itu juga ketahan di area resist 106 sampai 107. Bisa dibilang area sekarang nih dari area support 101 atau lebih tepatnya di 100.000 ya, itu area psychological support. 100.000 sampai ke 106 sekian mendekati 107.000. Ini area konsolidasi nih. Sebelumnya juga di sini ngebentuk konsolidasi dulu. Jadi kemungkinan untuk short term Bitcoin berpotensi trendingnya menyamping atau sideways naik turun aja ya di antara range tersebut. Bagi yang suka ngeliatin liquidity heat map, ada liquidity terbesar itu di area 112.000. Area yang terdapat banyak liquidity itu biasanya emang dites. Dan misalkan kalau Bitcoin naik sampai ke 112.000 itu bisa menginvalidasi kasus bear case-nya yang artinya udah siap lanjut rally naik lagi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Analisis koin lain berikut dengan koin apa dan harga berapa saya masuk marketnya itu tersedia di grup. Ini grup berbayar ya tapi murah banget. Recehan deh. Mau join langsung lewat membership YouTube itu juga bisa. Tapi kalau kalian mau dapat harga lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.